Oke, maaf. Oke, bisa kita mulai ya. Screen. Oh, tunggu, belum sayang. Screen dulu deh. Tunggu deh. Ya Allah. Oke. Baik. Bisa kita mulai? Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang sistem pencernaan hewan vertebrata. Sebelumnya, saya Anissa Tudiori-Duana dengan NIM 030 sebagai moderator sebelumnya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Dea Putri Aryani dengan NIM 084. Yang kedua ada Tamar Teresia Marbun dengan NIM 059. Selanjutnya ada Inayatul Iza dengan NIM 039. Dan selanjutnya ada Depit Wulansari dengan NIM 006. Baik, pada presentasi kali ini ada beberapa bahasan topik. Yang pertama ada definisi struktur sistem pencernaan hewan vertebrata. Yang kedua ada sistem pencernaan pada Pisces. Yang ketiga ada sistem pencernaan pada amfibi. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada reptil. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada aves. Dan yang terakhir ada sistem pencernaan pada mamalia. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi dari sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya selaku pemateri pertama yaitu Depi Kulasari membahas mengenai tentang sistem pencernaan pada Pisces. Yang pertama yaitu mulut dan rongga mulut. Mekanisme sistem pencernaan ikan dimulai saat ikan menangkap makanannya dengan mulut. Mulut ikan dilengkapi dengan satu jenis yang berjajar di rahang atas dan rahang bawahnya. Namun gigi rahang ikan biasanya berfungsi untuk menangkap, menahan, menggigit, dan juga menghancurkan cangkang mangsanya, namun tidak untuk mengunyahnya. Yang kedua yaitu faring. Dari mulut, makanan tersebut kemudian masuk ke faring atau tenggorokan. Dilansir dari Florida Museum, tenggorokan ikan memiliki gigi yang disebut sebagai gigi faring. Pada gigi faring inilah makanan yang ditelan utuh atau dalam potongan besar mulai dikunyah. Gigi faring ikan sangatlah kuat dan tidak menghancurkan makanannya. Dan yang ketiga yaitu esofagus dari faring atau tenggorokan. Makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ikan biasanya merupakan tabung sederhana yang pendek, lebar, dan berotot. Esofagus membantu pencernaan makanan ikan dan mengarahkan langsung makanan ke dalam perut. Yang keempat yaitu perut. Perut atau lambung merupakan organ penting dalam sistem pencernaan ikan. Bentuk perut ikan bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun pada dasarnya perut ikan memiliki bentuk seperti tabung. Perut ikan dilengkapi ikes cairan lambung yang digunakan untuk mencerna sebagian besar makanan. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan ini nomornya salah, seharusnya nomor 5. Dan yang kelima yaitu usus halus. Usus halus ikan berfungsi sebagai tempat utama penyerapan nutrisi dari makanan. Nutrisi dalam makanan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dicerna oleh enzim dalam usus halus dan kemudian diserap oleh dinding halus ke dalam sirkulasi darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar ikan berfungsi untuk menyimpan dan proses limbah pencernaan sebelum dibuang dari tubuh. Limbah pencernaan seperti sisa makanan yang tidak dicerna dan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh diangkut ke usus besar untuk dibentuk menjadi fases dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui dubur. Dan yang selanjutnya itu kloaka.
Kloaka makanan yang telah dicerna dan diserap, nutrisinya kemudian menjadi zat sisa. Zat sisa dari usus akan memasuki kloaka atau saluran pembuangan. Namun, tidak semua ikan memiliki kloaka dan langsung terhubung ke rektum dan anus. Dan yang kedelapan yaitu pankreas. Pankreas pada ikan berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan yang dilakukan untuk mencerna protein, lemak, dan karbohidrat dalam makanan. Dan yang terakhir yaitu rektum dan anus. Zat sisa dari kloaka akan dikirim melalui rektum hingga dapat dikeluarkan oleh ikan melalui anus. Hal ini sekaligus mengakhiri perjalanan makanan dalam sistem pencernaan ikan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Dea Putri Aryani sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada amfibi. Nah, amfibi ini mempunyai sistem pencernaan yang hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Contoh salah satu amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama itu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi yang berbentuk kerucut, dan kerucut ini berfungsi untuk memegang mangsa, dan lidah berfungsi untuk menangkap mangsanya. Yang kedua itu ada esofagus berupa saluran pendek. Yang ketiga ada ventriculus berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang keempat ada intestinum atau usus. Dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Next slide. Yang kelima itu ada usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Yang keenam ada usus tebal, berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antar saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus. Lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Dan pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Anissa Tudiaridwana sebagai pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada reptil. Yang pertama ada mulut. Mulut disusun oleh sel-sel berselia yang mengekskresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Pada reptil pemakan daging atau karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya. Beberapa reptil bahkan memiliki lidah panjang yang dapat dijulurkan keluar guna mendeteksi panas yang dipantulkan oleh tubuh mangsanya. Juga dapat digunakan untuk menangkap mangsanya dan digunakan untuk minum. Rahang atas dan rahang bawah teratur tidak menyatu. Hal ini memungkinkan reptil untuk memangsa hewan yang berukuran lebih besar dari dirinya. Beberapa reptil memiliki kelenjar racun di dalam rongga mulut yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Yang kedua ada esofagus. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervarian tergantung spesiesnya. Esofagus disusun atas sel-sel berselia dan sel goblet yang menghasilkan lendir. Saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di dalam mesofagus tidak terjadi proses pencernaan. Yang ketiga ada lambung. Keberadaan kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit menjaga kerja gigi dalam mencerna makanan di dalam mulut. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl kemudian membantu memecah senyawa protein. Selain itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Slide selanjutnya.
Nah, yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang pada sistem pencernaan duodenum. Merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima dari lambung, kelenjar-kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas. Membantu mencerna makanan, pankreas mengeluarkan enzim-enzim ke dalam rumen duodenum. Garam empedu yang disimpan di dalam kantung empedu disekresikan ke lumen duodenum untuk membantu dalam pencemaran lemak dan penyerapan vitamin yang terlarut dalam lemak. Selain itu, di dalam garam empedu terdapat zat warna atau urobilin yang akan mewarnai feses. Yang kelima ada usus besar. Usus besar makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dan usus besar. Berkembang biak pada fertil pemakan tumbuhan atau herbivora. Di dalam usus besar, kamar fertil akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding sel usus besar penyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat bagian ileum. Yang keenam ada kloaka. Kloaka merupakan muara 3 saluran urin, reproduksi, dan pencernaan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan pada apes. Yang pertama yaitu ada mulut. Pada bagian mulut terdapat paru dan lidah. Paru berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah memiliki struktur yang kaku dan bentuknya yang runcing dan kecil. Makanan yang diambil langsung masuk ke dalam rongga mulut menuju ke kerongkongan. Yang kedua yaitu esofagus. Esofagus berupa saluran pendek yang merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawah dari esofagus membesar berupa kantong yang disebut dengan tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok ini merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara yang sedikit demi sedikit akan disalurkan ke lambung. Yang keempat yaitu lambung. Lambung pada apes dibagi menjadi dua, yaitu satu proventriculus atau yang disebut juga dengan lambung kelenjar. Lambung kelenjar ini merupakan lambung yang terletak di bagian depan. Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi untuk mencerna makanan. Jenis yang kedua yaitu ada ventriculum atau yang disebut juga dengan lambung pengunyah atau lambung empedal. Pada bagian empedal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis karena dindingnya mengandung otot yang kuat. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan batu pasir yang tertelan bersama dengan makanan yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Kerikil ini kemudian disalurkan ke usus halus bersamaan dengan makanan. Yang terdiri atas usus halus dan juga usus tebal yang bermuara pada kloaka. Di usus halus terdapat proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung disalurkan atau dialirkan dalam usus halus karena pada apes tidak mempunyai kantong empedu. Yang keenam dan juga yang terakhir yaitu ada kloaka. Kemudian sisa makanan didorong di usus besar atau kolon, lalu di dalam rektum akhirnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Inayatul Iza. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada mamalia. Yang pertama yaitu ada kolum oris pada rongga mulut atau kolum oris selain dilengkapi dengan organ-organ penyokong pencernaan makanan seperti lidah atau lingua, gigi atau dektin juga terdapat beberapa kelenjar seperti glandula salivalis atau kelenjar ludah, tetapi yang terbesar adalah glandula parotis dan di dalam ludah tersebut terdapat enzim-enzim amilolitis. Adapun kelenjar-kelenjar yang terdapat pada rongga mulut adalah yang pertama glandula parotis yang terletak di belakang mandibula bagian luar. Yang kedua ada sepasang glandula submandibularis terletak di bawah tepi mandibula. Dan yang terakhir ada sepasang glandula sublingualis terletak di bawah lingua. Yang kedua yaitu ada
Esofagus ini merupakan pipa otot yang bentuknya sempit. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga yaitu ventriculus adalah bagian yang membesar setelah esofagus dan biasanya disebut lambung. Bagian lambung atau ventriculus pada hewan-hewan mamalia dibedakan menjadi yang pertama yaitu pars cardiaca atau kardiak, yang mana bagian langsung berhubungan dengan esofagus. Yang kedua ada pars pylorica atau bagian pylorus, yaitu bagian posterior dari lambung dan berhubungan dengan duodenum atau intensitum atau usus. Yang ketiga yaitu adalah bagian fundus, yaitu rongga yang terletak di sebelah kauda atau kardiak. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam lambung akan melewati beberapa proses, yaitu yang pertama proses rumen. Proses ini terjadi pembusukan fermentasi oleh enzim selulase yang dihasilkan bakteri dan protozoa. Proses selanjutnya yaitu retikulum, di mana dibentuknya gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Bolus dari retikulum dikeluarkan kembali menuju rongga. Yang keempat yaitu ada omasum, terjadi penyerapan air dari pengunyahan. Dan proses terakhir ada abomasum, tempat terjadinya sekresi asam dan enzim. Pencernaan untuk mencerna makanan. Hasil pencernaan di abomasum menghasilkan bentuk bubur yang disebut dengan kim. Baik, sekian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan saya mewakilkan dari kelompok 1 ingin meminta maaf apabila ada tutur kata, baik sengaja ataupun tidak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.